Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kiraka Pamungkas. Oke. Nah, kita topiknya beda lagi nih. Topiknya beda lagi nih. Nah, kita bermain topik penipuan-penipuan yang ada di YouTube. Ya, penipuan-penipuan yang ada di YouTube. Ya dukun-dukun lah intinya. Yang ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku apalah hal itu. Ya, ya saya nggak sebut nggak sebut dari sisi orangnya. Tapi lihatlah, lihat zaman sekarang. Dari eksperimen, nah andaikan dari eksperimen dulu ya, eksperimen. Ini kita telaah semuanya. Dari eksperimen dia berburu hantu. Terus hantunya kelihatan. Ya enggak? Di kamera. Hantunya dipukul. Hantunya ini ditelanjangin. Udah banyak lah itu. Itu banyak lah. Ya lucu sih sebenarnya. Ngeliatnya pun saya ketawa gitu kan. Terus ada pertanyaan, apakah benar hantu itu bisa dijadikan seperti itu? Benar. Bisa. Tapi nggak begitu lebay juga sampai dikamerain, di ini sampai kelihatan di kamera, sampai aduh tuh lebay banget. Itu lebay banget. Jadi nggak ada, itu dia cuma mengandalkan view aja supaya banyak yang cari, supaya banyak yang cari view, ya kan? Supaya banyak yang nonton. Maksudnya cari itu banyak yang nonton lah intinya. Makanya judulnya kan teman-teman pocong ditelanjangin. Kuntilanak di ini, apalah tuh banyak judul-judul yang sengaja dia buat supaya banyak view atau banyak subscribe di YouTube. Itu sebenarnya bohong ya. Itu bohong dan itu hanyalah settingan. Itu saya jamin. Ya, jadi kalau orang yang nonton ini nanti dibilang, "Oh, itu asli, itu ini." Ya udah, ajak saya. Saya tantang, ajak saya yuk. Ajak saya asli, real, coba lihat. Kuntilanak tuh telanjangin dah. Ya enggak? Tapi benar kuntilanak tuh bisa kita pukul, bisa kita selpet, bisa. Tapi nggak selebay itu juga. Apalagi dengan YouTube yang kita lihat juga kalau kita mempunyai sebuah sixth sense, mempunyai sebuah merasakan sesuatu apa ini benar apa tidaknya, merasakan getaran-getaran yang ada walaupun cuma ditonton itu udah merasa. Dan ini nggak ada rasa apapun dan sedangkan itu menjadi kelucuan buat kita seorang praktisi. Yang nonton ini kalau orang praktisi pasti akan setuju sama saya. Kecuali orang awam. Orang awam mungkin lu aja sirik, lu aja ini itu para hater. Padahal ya itu buktinya. Ya, ada lagi penipuan dalam hal memerangi dukun santet. Ya. Itu udah banyak lagi, memerangi dukun santet. Wih, keren bener. Dukun dukun santet ngomong santet. Dukun santet ngomong santet. Dan dia menyadari dia dukun santet. Jadi mengakui dia dukun santet. Ada ya dukun santet bilang santet. Di keilmuan dari praktisi-praktisi supranatural, di keilmuan dari praktisi-praktisi paranormal, kayak tidak ada. Dukun santet itu tidak pernah mengaku dia dukun santet. Sama seperti intel. Tidak ada dia ngaku intel. Karena namanya santet itu tersembunyi. Sama hal intel. Lah intel itu tersembunyi. Tidak ada dia ngaku gue intel. Nongkrong gue intel. Ya enggak juga datang gue santet. Gue dukun santet. Gue dukun santet. Perangin gue. Enggak ada, itu cuman sebuah settingan. Itu hanyalah settingan belaka. Apalagi dengan gaya-gaya ustadz, itulah settingan belaka itu.
Udah gitu ada lagi ustadz-ustadz yang butuh follower. Ustadz-ustadz yang butuh view. Ya enggak? Pas dia kejedot. Lah sekarang gini nih. Yang gue lihat dari videonya sih sebenarnya. Kayaknya dia tuh kejedot dari kecelakaan. Dak, jatuh, druk, nyonyor. Berdarah. Kenapa yang disalahin dukun-dukunnya? Kenapa jadi semua praktisi bilang, ayo saya akan serang dukun santet, saya akan serang ini yang telah melukai ini, melukai. Yang melukain itu bukan dukun santetnya. Yang melukainnya diri dia sendiri dengan cerobohan dia. Itu di luar dari skenario. Itu di luar dari skenario. Tapi banyak dukun-dukun lain mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi nggak sempit juga sih. Lebar juga itu. Ya, dari itu view dia bertambah yang nonton. Yang penting judulnya, saya akan membela. Saya akan ini. Saya akan itu. Alah buset. Banyak dukun-dukun semua. Pada bilang, saya akan membela ini. Saya akan perangin dukun santet. Saya akan ini, saya akan itu. Oh jadi semua merembet tuh, merembet. Tak, 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 tak. Ya gak? Merembet kemana? Ke dukun-dukun lain. Supaya apa? View-nya banyak yang nonton. Yang saya nonton ya hanya lucu aja sih. Kenapa saya bilang lucu? Ya gak gitu juga. Ya gak gitu juga. Kalau mau view itu jangan mencari kesempatan dalam sesuatu kemunafikan gitu kan. Dengan sesuatu penipuan. Nah ini emang sengaja. Adanya tragedi itu dibuatlah channel. Dibuatlah konten-konten dengan hal itu. Peranglah sama 8 dukun santet. Tambah lagi 2 dukun santet. Tambah lagi. Ngapa jadi banyak amat itu komunitas dukun santet? Itu komunitas. Komunitas dukun santet Indonesia. Alah buset. Ya. Tapi saya dukung tuh. Ada salah satu channel saya dukung. Channel Tengku Iqbal. Tengku Iqbal dari Aceh. Dia ngebongkar tentang teknik-teknik tentang perdukunan yang sebenarnya ya. Jadi dia nggak perlu harus merangin dukun santet, nggak perlu harus merangin ini, merangin itu, nggak perlu dia. Tapi dia menelaah dengan komunikasi dan dia sampai menantang, tapi nggak ada yang berani tuh datang sama dia. Itu channelnya Tengku Iqbal, itu bisa dilihat. Itu Jos Gandos. Saya selalu nonton dia. Saya lihat benar apa kata dia. Dari siapa sih master apa sih itu? Master bambu peletuk. Ya enggak? Master bambu peletuk pun dia tegasin sama dia. Akhirnya takut. Gitu kan. Ya karena nggak ada hal itu. Hal itu nggak ada sebenarnya. Dan orang mencari sesuatu yang nggak ada. Orang mencari sesuatu yang nggak ada. Karena yang nggak ada itu yang pasti ada duitnya. Sama orang menjadi dukun. Pasti banyak duitnya. Main goib, main ini, ya pasti banyak duitnya. Karena emang gak ada yang terbukti. Nggak bisa terlihat. Orang main merah delima. Duitnya banyak. Tapi penipuan. Emang gak ada. Ada paling 1 di dunia. Tapi dimain ilah orang dari Cina aja mas telur aja dibuat menipuan, telur aja dibuat palsu. Kadang-kadang orang Indonesia kan pengen seperti orang Cina juga ujungnya. Apa aja dibuat palsu. Orang Cina nasi aja dibuat palsu. Ya enggak? Di kopi. Lah ini Indonesia jimat-jimat dibuat palsu. Walah, mantap pokoknya dah. Minum dulu kita. Mabok lah. Ya, jadi ya anggap aja tayangan itu sebagai hiburan.
Sebagai hiburan kita, hiburan ya buat seru-seruan aja. Tapi jangan dibuat menjadi, kan banyak ini. Hal-hal yang merugikan itu di saat tonton-tontonan itu apa? Dari orang yang tidak percaya, dari orang yang tidak percaya dengan namanya santet, jadi percaya. Ujungnya apa yang dirugikan? Orang yang nonton. Itu merugikan sekali. Sangat merugikan. Ih, gue punya musuh. Gue punya musuh. Aduh. Pagi-pagi perut gue sakit. Mules terus. Tapi dia sering nonton ustadz itu. Tentang dukun santet perang. Gini. Tiba-tiba dia langsung berpikir gini. Kayaknya gue kesantet deh. Karena ustadz ini aja perangin santet. Dan santet itu ada. Karena kalau menurut saya santet itu tidak akan bisa terproses, tidak akan bisa kena sama kita. Kalau kita nggak percaya. Karena namanya santet itu diambil kesimpulan ancaman. Ya, santet itu ancaman. Jadi bukan orang yang sengaja mengambil kesempatan dalam kelegaan. Bukan kesempitan lagi, ini kelegaan ini namanya. Kenapa gue bilang kelegaan ya? Karena di saat kesempatan itu dia mendapatkan view, follower, subscriber. Ya kalau gue mau main kayak begitu mah gampang banget, ya udahlah. Gue main aja nih. Dukun gue sewa. Kun. Lu mau nggak jadi dukun? Lu speak kayak dukun santet kek. Ya, gue bayar 1 juta. Lu ambil 3 orang, 3 juta. Lah view dia aja yang nonton 4 juta. Buset, itu lebih dari 3 juta. Lebih bisa sampai 10 juta, 20 juta itu satu video doang. Jadi ruginya di mana dia? Nggak ada ruginya. Dibayar 1 orang 1 juta, mau 8 orang dibayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Apalagi orang kampung. Dibayar 1 juta, lah senang bener. Jangankan begitu, disuruh nyunsep di ke jurang juga ada ke jurang. Lah 1 juta. Iya gak? Jangankan disuruh dukun santet. Dukun cabul aja dimainin. Lah 1 juta. Iya gak? Jadi janganlah kita dibodoh-bodohi dengan hal-hal seperti itu. Karena kerugian dalam diri kita itu akan besar nantinya. Jadi apa antara ada masalah, ada ini dalam diri kita punya musuh atau punya apa, ngerasa terproses dalam diri kita sendiri, kita ngerasa apa, gue disantet nih. Ya karena gue percaya dukun santet itu ada. Itu buktinya ustadz ini, itu buktinya ini, si ini yang udah menyebar semuanya. Yang nyari view. Kayak gue kesantet deh. Nah, ya rugi kan? Iya, jadi rugi semuanya. Kalau emang ustadz, ajarkanlah sesuatu dengan apa yang Islam ajarkan. Bukan malahan mempercayai dengan hal itu. Nah hal itu kan jadi buat orang percaya. Kita udah oke lah, zaman sekarang udah nggak percaya namanya dukun. Udah nggak percaya namanya jin. Udah nggak percaya namanya ini, ada konten itu, jadi percaya kita. Jadi percaya. Nah, negatifnya apa kalau kita percaya? Dunia ini, Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Percaya sama kegoiban. Ntar ada hal ini, dukun. Ada ini, dukun. Ada apa? Dukun. Ya karena lu percaya dengan hal itu. Karena apa yang disiarkan? Apa yang disiarkan di YouTube, di TV, di apa tentang perdukunan, ya nggak, mampus nggak orang Indonesia? Gimana mau maju? Mau maju ke sesuatu yang nggak dilihat. Mau maju itu sesuatu yang dilihat, ya duit dilihat, bukan jin. Lah jin dibuat kesuksesan. Nah, sebodoh-bodohnya manusia. Oke? Seperti itu.
Jadi jangan mudah ditipu sama dukun-dukun YouTube. Karena banyak. Sama aja sih sebenarnya. Dukun-dukun TV pun sama. Dukun-dukun TV pun sama. Dia menggunakan gimmick untuk menarik penonton. Ditarik penonton sama dia nih. Ngebul, meledak. Ini itu gimmick semua. Saya pun bisa buatnya. Nanti saya buat channel, saya mainin ya. Teknik-teknik gimmick perdukunan. Kita lihat sama nggak seperti di TV. Oke? Jadi semua itu penipuan publik. Misalnya kalau ada yang nggak terima di live saya ini, ya udah datang aja ke padepokan saya, Hipnotis Supranatural Indonesia. Kita buktikan langsung, apakah benar. Kalau dia bisa mencapai ini, perang sama dukun, perang sama ini, perang sama apa. Enggak, Islam itu damai, terserah dia mau ngapain kek. Terus ada orang bilang ini, ya bagus Ustadz, mantap, mustakan perdukunan, mustakan ini. Ya udahlah, mau ngapain. Ya dia sama dia yang punya dosa, biarin aja. Apa jadi yang sibuk-sibuk dibuat YouTube. Lah YouTube nyari duit. Ya, kalau emang dia sengaja untuk memusnahkan dukun, ya nggak usah pakai YouTube. Tujuannya baik. Udah gitu dukunnya dukun bayaran lagi. Cepek 2 cepek. Ya kan? Seneng jadi dukun. Dimodalin dah tuh, tutup muka. Ya, intinya buat sahabat saya Tengku Iqbal, Jos Gandos ya, buat yang di Aceh ya. Saya setuju dengan sampean. Keren. Dan saya akan mengikuti jejak sampean untuk membongkar semua trik-trik perdukunan. Nanti saya akan tag, oke? Channel ini. Mantap, Jos Gandos intinya. Jangan pernah kita ketipu dengan topik-topik yang buat ente rugi dengan diri sendiri. Udahlah, hidup dengan apa yang ada. Jangan hidup dengan sesuatu yang di luar logika. Kenapa Allah menciptakan pikiran supaya kita berpikir, bukan kita berhalusinasi. Kebanyakan berhalusinasi karena video tentang halusinasi. Berhalusinasilah kita. Tadinya nggak takut jadi takut. Tadinya ini jadi nggak ini. Itu malahan bukan membuat hal tersebut membangun ya. Bukan membangun, tapi malahan meruntuhkan. Kerugian. Orang nggak takut jadi takut gara-gara tontonan itu. Orang nggak percaya dengan santet, ada musuh, speaknya kesantet. Banyak pasien saya begitu. Aduh gini, kirakah perut saya sakit kayak saya kesantet. Saya bilang, siapa bilang nggak santet? Ya karena saya nonton dukun santet tuh ada sampai sekarang. Enak kan. Nah disitulah emosi. Ya enggak. Ternyata tontonan itu nggak baik. Buatlah tontonan yang baik-baik. Ya, yang buat skema itu menjalarnya sesuatu yang mendidik. Bukan yang negatif. Oke, seperti itu. Kita gabung lagi untuk part kedua. Jangan lupa di sub, di like. Mantap, kita bongkar lagi semua penipuan dari perdukunan. Saya Kira Pamungkas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak lagi topik nih, tapi waktunya kayaknya udah terlalu panjang. Jadi part keduanya, hajar.